tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di jagat raya ini. Seorang profesor, seorang pakar menemukan satu temuan, cuman siji temuan. Dikatakan dia profesor ini, profesor itu, disebabkan karena temuannya cuman satu doang. Nabi Muhammad, semua yang ditemukan oleh ilmuwan hari ini, yang mereka kaji ratusan tahun baru menghasilkan sebuah intisari dari kajian, sudah ditorehkan ajaran dari lisan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam. Bukan 2 tahun silam, bukan 50 tahun silam, bukan 100 tahun silam, bukan 1000 tahun, tapi 1400 tahun silam, di mana tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada teropong, tidak ada ilmu kedokteran, alat-alat kedokteran. Dia mampu kemudian menjabarkan isi kandungan manusia yang dalam keadaan hamil. Oleh karena dahsyatnya pemberitahuan beliau ini kepada manusia-manusia jahil ini, keputusasaan mereka, sehingga mereka mengatakan Nabiullah majnun. Dan Allah menguatkan, wahai nabiku, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jangan khawatir, jangan bersedih, sebelum engkau, utusanku pun dianggap gila. Ternyata memang betul, kitab Anda menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah manusia yang dituduh oleh emaknya, keluarga intinya, sebagai manusia gila. Silakan, sementara begitu barangkali adik-adik saya yang dari Muslim yang mau menambahkan waktu dan tempat, disilahkan. Ya, izin sedikit, Gurunda. Iya, silakan. Mengenai Al-Hijr ayat 6, Bang Arnold, di Al-Quran sendiri pun banyak dijelaskan di dalamnya, di surah At-Takwir salah satu contohnya ayat ke-22, di surat Al-Qalam ayat kedua juga berbunyi begini, ma anta bi rabbika, ma anta bi rabbi, bi ni'mati rabbika bi majnun. Sungguhnya Nabi Muhammad, dengan karunia Tuhanmu Muhammad bukanlah orang gila. Jelas Bang, tapi kalau di dalam Markus 3:21 itu di mana di dalam Bible bantahannya Bang? Markus 3:21 dikatakan oleh keluarga Yesus bahwasanya Yesus ini adalah orang gila. Silakan Bang Arnold. Kita sapa dulu ya sebelum ke Bang Arnold. Bang Matt, monitor Islam Kristen Bang. Oke, panggilan kedua Bang Matt, MID, Islam Kristen Bang. Nggak dengar suaranya Bang. Oke, lanjut. Silakan Bang Arnold, tanggapan dari Gurunda kita, silakan ditanggapi. Kan pertanyaan Anda sudah dijawab tuh. Lanjut. Yang Yesus dibilang orang gila itu ya? Iya Bang. Ya, silakan Bang Arnold, ditanggapi Gurunda kita. Muhammad itu bukanlah orang gila. Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaan dari saudara kita, Yesus oleh keluarganya dituduh gila. Ada nggak bantahan atau pembelaan dari Bible bahwa dia tidak gila? Silakan. Saya izin ke lantai 1 dulu bikin kopi ya, teman-teman. Masakonya udah nyampe soalnya. Silakan Bang Arnold, dijawab Bang. Untuk yang ayat itu saya belum paham dan mengerti di situ. Luar biasa nih Bang Arnold, udah jujur nih. Tapi itu kenyataan Bang. Maksudnya kenyataan yang tertulis di kitab Anda gitu loh. Tampilkan aja Bang Ardiansyah, tampilin lagi aja. Oke, boleh. Kalau mau ditampilin. Tapi yang di-report ya teman-teman. Kalau sampai teman-teman nge-report saya nih, teman-teman Kristen nge-report saya blokir langsung dari room ini, serius. Nih aku tunjukin.
Markus 3:21. Kita ke bahas Alkitab TB. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini yang TB nih. Yang TB. Kemudian kalau yang TL, terjemahan lama, dulu diterjemahkan TL ini kan, sama-sama LAI. Karena kata orang, ia gila. Wah ini entahlah ya. Di bis bahasa Indonesia sehari-hari orang-orang berkata dia sudah gila. Tuh. Kan Bang? Silakan Bang Arnold. Iya. Ya, silakan dibantah Bang Arnold. Ada nggak bantahannya itu dalam Markus 23:21 tadi? Silakan. Ya bantahannya di tadi di Markus berapa tadi? 3 ya? Markus 3. 3 nomor 21 Bang. Waduh. Gimana jawabannya itu bantahannya Bang? Ya Bang. Kalau di saya cek itu dia waktu itu Tuhan Yesus itu memiliki Ya bantahannya Bang, bantahannya. Ada nggak bantahan dalilnya? Ya ini saya Jangan waktu itu Bang. Yuk. Ayo bisa Bang Arnold. Maksudnya gini loh, ada nggak data berikutnya meluruskan bahwa dia atau Tuhanmu itu tidak gila gitu loh? Ada nggak? Kalau dari ini di ayat sini tidak ada bantahannya di Alkitabnya itu. Di lanjutannya. Dalam bahasa Inggris juga dikatakan he is out of his mind. Artinya ya itu tadi. Lanjut. Ya. Gimana tuh Bang Arnold? Bang Andi nanya tuh. Gimana data bantahannya? Tapi abang ini Kristen apa sih kalau boleh tahu bang? Saya Protestan, Pak. Kok suaranya pelan kali bang? Protestan. Oh iya Protestan. Abang jarang baca Bible ya? Kalau yang di ayat ini belum saya. Enggak, pas waktu ke gereja gitu ada nggak kajian-kajian gitu dari mulai Matius sampai Wahyu gitu ada nggak? Ada setiap minggu biasanya. Ah, ada, harusnya nemu kan ayat ini kan? Iya. Ya kan? Yo kenapa nggak tahu abang? Ya pendeta saya belum mengajarkan itu. Abang sedang didoktrin tuh bang. Dogma itu bang, dogma. Asal imani aja pokoknya. Yang penting Yesus Tuhan, meskipun salah ataupun benar, tetap aja. Padahal kami umat Islam bang, kalau anda tahu, kami umat Islam itu sangat menghargai baginda Yesus bang. Kami sangat menghargai gitu loh. Kami sangat menghargai dengan cara apa? Kami tidak percaya Yesus itu dihinakan dengan cara disalib bang. Nggak percaya kami bang. Kami juga nggak mau Yesus itu dikatakan gila, itu nggak mau kami bang. Tapi kenapa kitab Anda sendiri ya yang mengatakan Yesus begitu ya? Kok aneh gitu loh bang. Yang ngakunya sayang sama Yesus, peduli sama Yesus, mengikuti Yesus, tapi kok mohon maaf ya, kok menghina Yesus. Sedangkan kami umat Islam malah memuliakan beliau. Beliau diselamatkan oleh Tuhannya yaitu Allah. Beliau tidak disalib karena nggak mungkin Tuhan membiarkan dia itu dihinakan sama manusia. Bayangkan coba. Gimana tanggapannya Bang Arnold? Silakan.
Bang, jangan diam bang. Jangan diam bang Ahmad. Ayo, tadi bernarasi tentang Al Hijr 6, gantian dong. Tunggu bentar, ada yang macet nih. Gue dorong ya Bang Arnold. Gue dorong dulu ya. Macet soalnya. Jadi orang yang sering menyalahartikan Al-Quran, menyerang Al-Quran untuk memperkuat imannya dia, berarti dia hanya memperbodoh diri, tidak membaca Bible-nya sendiri. Tuh, jadi isinya ya menyalahkan kitab orang, tapi ikat kitabnya sendiri amburadul. Setiap kau menista, setiap kau menghujat, Bible-mu yang menjawabnya sendiri. Terpulang pasti itu. Apapun itu. Coba Arnold bawa kata-kata kotor. Kata-kata kotor aja. Insya Allah di Bible ada. Coba aja. Mau kata POERNO. Mau kata apa itu? Coba. Masya Allah. Ini Bang Handi ini jelas muslim kayaknya. Bang Handi muslim ya? Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Pantas kok berkatanya bener gitu loh. Lanjut. Izin Bang Andi, pengertian saya. Orang-orang yang suka berkata kotor, menghina, menista itu berarti jarang baca Bible. Pendeta yang sering baca Bible nggak berani ngomong kayak gitu. Apalagi naik di area publik menghadapi kami di sini. Pendeta suruh berbicara kotor, coba ketabok. Nah, Bang Handi. ya Bang, izin bentar Bang. Ya. Misal gini Bang, pendeta-pendeta itu kan sering membawakan ayat-ayat, misal Yohanes 14:6 gitu kan, dan lain sebagainya kan. Terus kemudian bisa nggak kita request sama pendeta, Pak Pendeta, minggu depan aku request dong, apa tuh Markus 3:21 dibahas dong. Gimana menurut Bang Handi itu? mau dia membahas itu. Nah, pendeta itu kerjaannya menghipnotis si Arnold dan kawan-kawan dengan kasih karunia, bayar perpuluhan, pulang ke rumah jangan baca Bible, begitu. Itu baru Dia mau baru masuk di arena debat, dia belajar sama si Edis, si CP, dan lain-lain. Belajar di situ. Sama Nah, dipakailah Syair masuk berdarah, kemari. Bang. Belajarnya Ya. sama syair berdarah katanya. syair berdarah Bang Handi. Ngakunya murtadin Bang Handi, ngakunya murtadin. Tapi ya gimana ya, penghujat itu Bang Arnold. Dia itu penghujat, bukan pendiskusi yang baik. Dia penghujat gitu loh. Oh, gini teman-teman, itu Bang Arnold bukan kita nge-mute ya, dia mute sendiri. Gak ada Kita mute. bantu buka Bang Arnold, kita bantu bukain mute-nya dia, ya kan? Itu. Silakan Bang Arnold, dibuka mute-nya Bang. Buka Bang. Jadi kalau masalah gila ya lebih gila lah Tuhanmu itu. Karena nggak ada pelurusannya. Oke. Jadi kalau ada lagi menghina, menista, oh nabimu dianggap gila, ya wajarlah orang kafir mengatakan dia gila. Terus diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gitu. Izin Bang Andi. Betul. Kalau Tuhanmu di sana tadi, Tuhanmu gila, nggak ada pelurusan. Tuhan loh itu yang kau sembah. Itu satu. Ada lagi bahasa-bahasa kotor misalnya ya. Mau apapun itu ya, di Bible ada susu di jama-jama, Taurat keledai, jakar kuda, pesundal. Bayangkan loh kalau ada kata pesundal. Coba di Al-Quran ada nggak kata-kata kotor, bro? Teman-teman muslim ada nggak kata-kata Nggak ada. kotor? Sama sekali nonsen nggak ada Bang. Ya nggak ada. Bang Andi, izin saya di bawah dulu, ada Burdandi di bawah. Barangkali Burdandi mau naik. Izin ketua Ya. di bawah dulu. Iya. Oke. Bang, Bang Arnold buka mute-nya. Masa satu pertanyaan pingsan? Tuh. Ya, kita sapa dulu. Di sini ada Ratu Alas 3 nih, Ratu Alas 3 monitor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bu, sebelum turun? Ya. Silakan. Saya Muslim dari Banyuwangi. Apa yang dikatakan Bang Zuma itu benar. Oke. Siap, Bu? Soalnya saya kan Amit sedikit pernah mondok, jadi benar yang dikatakan Bang Zuma itu. Dalilnya, fakta semuanya real, 100% benar. Dan saya akui Bang Zuma itu pinter, cerdas, apa ya, menerangkan itu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Beliau adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia, beliau, Bu. Ya, semoga Bang Zuma diberi sehat, panjang umur yang berkah, rezeki yang berlimpah berkah. Amin. Amin. Makasih ya, Bu ya. Nggak terpengaruh sama koin-koin apa, nggak kayak Edis. Edis Siap, itu Bu. 100% dia tuh memframing. Siap, siap, Ibu. Berkali Makasih ya, Bu. katanya Bang Zuma yang kalah, Siap. katanya yang kalah. Padahal Makasih ya, Bu. Ya, saya tahu ya. Saya padahal Siap. lulusan, Makasih, Bu ya. saya cuma lulusan SD tapi bisa menilai. SD saya nggak pinter kok nggak, tapi saya sedikit pernah mondok, ilmunya itu yang dikatakan Bang Zuma itu benar. Siap, Ibu. Benar. Matur nuwun ya, Bu. Sesuai Matur nuwun, Al-Quran. Bu. Matur nuwun, Bu. Mantap. Kalau Izin mendengarkan- melanjutkan diskusi ya, Bu. Ratu. Ya, lanjut. Izin melanjutkan diskusi ya, Bu ya. Makasih ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya. Izin teman-teman Muslim yang naik yang Kristen dulu. Saya ulang lagi. Izin teman-teman Muslim yang naik yang Kristen dulu. Karena apa? Karena diskusi kita adalah diskusi lintas agama. Kalau yang naik Muslim semua gimana kita bisa diskusi gitu ya? Izin ya. Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya dan saya sangat menghargai antum semua. Terima kasih banyak. Kita naikkan yang lain dan kita sapa dulu Bang KK. Halo Bang. KK55 monitor Bang. Oke. Oh, udah turun. Nah, ini Bang Arnold ini pingsan dari tadi Gurunda. Gimana nih? Gimana? Udah sampai di mana tadi? Gara-gara membahas gila. Ya, iya, masalahnya yang menganggap Yesus gila itu keluarganya. Kalau orang lain kayak orang kafir. Nabi Muhammad kan yang memusuhinya, yang mengatakannya kafir. Tapi ini justru keluarganya. Gitu loh. Keluarganya yang menganggapnya gila. Ya kok bisa ya Gurunda ya? Ya itu Padahal kita sebagai umat Islam sangat menghargai baginda Yesus loh Gurunda. Itu dia makanya dalam Yohanes 16 tanda-tanda Roh Kudus itu bekerja adalah pada orang yang memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Makanya dari tadi aku tanya, benar enggak kalian itu menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib? Itu kalau kita kan memuliakan beliau kan. Kalau mereka menghinakan justru marah. Kalau kita memuliakan Yesus itu marah mereka. Marah semarah-marahnya. Kalau kita mengatakan Yesus tidak ditampar, enggak, dia ditampar. Nah, gitu. Yesus tidak ditonjok, oh tidak. No, kata mereka, jangan kau ngarang-ngarang. Yesus kami itu adalah ditampar, dipukul kepalanya. Kalau kita katakan Yesus tidak ditelanjangin, oh tidak, Yesus kami ditelanjangin, Yesus tidak dibunuh. Wow, marah kali mereka itu. Wow, paling puncaknya itu marahnya Kristen kalau kita bilang Yesus tidak dibunuh. Oh, biar mau mati dia rasanya kalau kita katakan Yesus nggak dibunuh. Nah, heran kita kan? Padahal Yesus mengatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, hingga pada kalian, akan membimbing kalian kepada semua kebenaran. Nah, dia akan memuliakan aku. Yohanes 6 nomor 13-14. Tapi ketika kemudian umat Islam memuliakan Yesus, mereka marah. Pokoknya Yesus itu harus dibunuh, Yesus itu harus ditombak, Yesus itu harus dikubur. Itulah mereka. Heran juga saya. Gimana itu? Kira-kira itu virus apa yang kena kepada mereka ini sampai
marah kalau Yesus tidak mati. Padahal Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, firman Tuhan konon mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Ngamuk mereka, oh tidak, Yesus harus dibunuh. Tuhan mengatakan jangan, mereka mengatakan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh. Mereka melawan Tuhan. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Mereka tidak, harus bunuh. Kami gak mau tahu, harus bunuh. Inilah heran juga saya kadang-kadang, ya kan ya. Meskipun saya tahu bahwa mereka ini kan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yaksurun. Mereka sedang membantu iblis untuk menyesatkan, dan mereka membantu iblis itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu dalil dalam Al-Quran tuh. Mantap Gurunda. Ada kabar duka Gurunda? Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Arnold sudah kembali kepada Bapak. Gimana coba? Dari tadi diem Gurunda. Saya khawatir gitu loh. Bapak yang mana, enggak, beliau lagi berpikir itu. Jangan dibesarkan Bang Suma. Siapa yang besarkan Bang Suma? Saudara Jangan dibesarkan Bang Suma. Kelihatannya tanda-tanda kena hidayah beliau ini. Dia sudah gunakan akalnya ini, Bang Arnold. Waduh. Maksudnya gunakan akalnya untuk tidur 3 abad lamanya. Kita sapa dulu ya Gurunda, ada tamu Gurunda. Silakan. Siap, Mr. Jack. Halo Bang. Kristen atau Islam Anda? Oke, Mr. Jack, panggilan kedua. Islam atau Kristen Bang? Panggilan ketiga Mr. Jack. Islam Kristen? Makasih Bang. Yuk, di sini ada KWN Noi. Halo KWN Noi, Islam Kristen Bang? KWN Noi, Islam Kristen Bang? Oke, makasih ya Bang. Nah, ini ada Diare. Halo Bu Diare. Ini yang saya rindukan ini, Dardiansa. Saya mau melihat antum itu berdiskusi dengan saudari kita Bu Darni ini. Saya mau nyimak betulan, serius. Silakan. Saya Gurunda. Dia nggak apa-apa. Saya kalau udah sering sama beliau, udah sering kami. Beliau sudah pernah mengakui ke saya Gurunda, mengakui sendiri Tuhannya 3. Apa? Bu Darni mengakui Tuhannya 3. Ke saya ada di Saya kodnya hampir Gurunda. hampir kesel air minum loh. Coba diulang lagi, Beliau Bu Darni ini baik, silakan. Bu Darni pernah mengakui kepada saya secara terang benderang dan membetulkan narasinya dia sendiri, mengatakan bahwasanya Tuhannya 3. Ada recordnya Gurunda. Tapi saya nggak percaya kalau beliau tidak akui. Coba diskusi sama beliau. Saya mau nyimak. Oke. Ya, Gimana silakan. Bu Darni? Darni. Bentar Ustaz Ardi, kita sapa dulu nih satu lagi nih Ustaz Ardi. Satu lagi nih. Iya. Malam Iya, Bang iya. Lim. Bang Lim. Monitor Bang Lim. Bu Darni sehat, Bu? Iya, tunggu dulu, sebentar. Soundcardku mau ku perbaiki dulu, kok nggak masuk suaranya. Ini udah bagus. Sabar. Bang Lim, dari Islam atau dari Kristen Bang Lim? Bang Lim, monitor. Bang Lim. 1, 2. Bang Lim artinya limparkan ke bawah. Lanjut Gurunda. Bukan. Biar Dinda Ardiansa dulu. Oh, Karena siap. tadi Oh, kan udah. 3 tadi. Ya, silakan. Udah. Cek 1, 2. Dah. Wih, mantap. Kencang banget itu. Terlalu kencang, Bu Darni, kencang. Iya, Sakit kuping, kencengan. sakit. Ini cek, dah. Ya. Ini tadi. Bu Darni. Oh, tunggu dulu. Ya, gimana, Bu? Ku jawab dulu tentang Dipotong. Yesus kan dikatakan.
Yesus kan dikatakan keluarganya gila, ya kan? Tahu kenapa? Karena dia masih anak-anak, udah mengajar Rabi Yahudi. Jadi mereka menganggap, Yesus ini kok bisa ngajar Rabi-Rabi Yahudi? Sementara Rabi itu kan kalian tahu lah, pengajar-pengajar handal yang cerdas. Maka mereka keluar, suaranya pun kecil. Di bawah aku tadi geram kali, iya. Kenapa sih? Umumkan kalian orang-orang Kristen, kalau kalian naik ke room Muslim, pakai modal, pakai soundcard sedikit, bikin malu kalian kalau mendengarkan di bawah. Suara kalian tenggelam. Suara Bang Juma itu, mic-nya itu aja kurasa harga juta-jutaan itu, iya kan? Ini kalian naik, gak bermodal. Malah marah-marah benar nih di atas. Geram aku loh, geram. Makanya orang-orang teman-teman Kristen itu marah ke kami-kami yang rendah pemikirannya tentang Alkitab. Jadi kalau di sini kan habis kalian goreng kami. Jadi kalian maunya lawan kalian itu memang ada imbangnya gitu loh, berimbang dia. Pinomat bisa kita jawab. Ini kayak tadi si Arnold, diem kayak patung, diem. Ya kalau masih belajar ya jangan naik dong. Jangan naik. Aku aja sebenarnya nggak berani naik ke sini, cuman kadang darah penginjilanku naik itu aja. Kalau otakku sebenarnya nggak cerdas loh, nggak cerdas. Hanya darah penginjilan punya pemberani gitu aja. Gitu. Ya kawan-kawan Kristen ya, beli soundcard kalian, kerja keras kalian, beli soundcard. Ya udah bentar nih kita sapa nih, Bang Tony, Silakan. Bang Reva. Malam Bang. Shalom alaikum semuanya. Ya, Islam atau dari Kristen ini Bang Tony sama Bang Reva? Oh, Saya Kristen juga. baik. Menggebu-gebu nih kayaknya nih. Ya, Mantap kali. Tuh Bu Darni langsung pakai soundcard tuh Bang Reva. Mantap, itu pun sebenarnya soundcard kita masih kurang kuat. Gitu, jadi seimbang dia suara itu. Oke, silakan. Ya, silakan Gurunda Zuma mau berdiskusi dengan siapa Gurunda? Di sini ada Bang Tony, ada Bang Hare dan juga Bu Darni. Silakan Gurunda. Lanjut aja dulu dek. Lanjut. Tadi katanya ada yang ngangkut Tuhannya 3. Oh, itu. Ya, siap. Bu Darni siap, Bu Darni? Siap. Oke, kita cek ya. Kita cek nih Gurunda, kita cek nih. Kita cek. Host, izin. Bu Darni percaya atau tidak percaya dengan yang namanya Tritunggal? Percaya nggak? Percaya. Oke, Tritunggal ini berapa kata? Tunggal 1, 2, 3, 4, 5. Itu suku kata 10. itu namanya. Jadi, Saya tanya kata bukan suku kata. 3 kata, 3 suku kata. Saya nggak tanya suku kata, saya tanya kata. Kata. Tritunggal 1 kata. Mati kita. Tri dan tunggal 2 dong. Gimana? Makanya tadi ku bilang 2 salah, kamu bilang. Oh ya Tri udah. tunggal. Kenal lagi. Tri. Ya Jangan gitu tri, ya, saya IQ tulis ku nih rendah. tri. Yang kedua tunggal. Oke ya. Iya. Tunggal. Tri ini maksudnya gimana? 3 sama dengan 3. Tunggal ini maksudnya gimana? 1. 31 jadinya. Enggak gitu. 3 di 3 dalam ini satu keilahiannya. Sabar. 3 ini siapa aja 3? 3 itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Satu-satu dong. Oh ya. Satu Bapa. Putra. Oke, Putra. Terus dulu lah. Elohim itu tunggu. Iya. Elohim itu menyatakan diri kepada Iya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, Bapa, itu bagian Putra, daripada Elohim. Roh Nah, itu. Kudus. Oke, Roh Kudus. Yes. Nah, yang tunggal ini satu ini siapa? Yang tunggal. Ya, yang tunggal ini kan tri. Ini kan yang tri. tunggal itu Elohim di dalam Oh, ilahinya satu. Ini Elohim. Ilahi, ya Elohim itu satu. Loh, Ya. ini Elohim apa bukan? Elohim tunggal. Elohim. Saya tulis nih. Jawaban Bu Darni Yes. sendiri ya kan? Ah. Oke. Pertanyaan saya, Bapak ini tergolong Tuhan atau bukan? Yes, penguasa Bapak itu. Berarti bukan Tuhan.
Tuhan. Oh, Tuhan. Penguasa kan Tuhan. Ya, oke. Putra ini tergolong Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Putra. Putra itu adalah Yesus, jelas penguasa. Tuhan atau bukan? Yes, Tuhan. 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 Kalau Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus juga penguasa. Tuhan. Tuhan bukan? Ya, Tuhan. Tuhan. Menguasai tubuh kita Ya. untuk melakukan kebaikan. Elohim Tuhan bukan? Ya, dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan. Mati kita. Oke, pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan saya, ini kan tiga. Ya, Di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Yang kedua? Tidak ada. Tidak selain ada lagi. selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul nggak? Yes. Yes, betul. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, tiga ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oke. Saya sebagai Kristen menjelaskan yang ketiga ini, di dalam yang ketiga inilah Elohim menyatakan dirinya. Belum ketunggal. Kan masih Nggak boleh, ketiga. harus gitu. Aku nggak boleh kau tipu-tipu, nggak bisa kau tipu aku lagi. Nggak bisa kau tipu aku. Ya, oke. Di dalam Oke, ketiga di ini, dalam satu Elohim ya. itu yang satu, yang tunggal itu, yang ehad, Baik. yang Jadi tuduh, yang oke, tauhid baik. itu, di situ menyatakan dirinya di Baik. ketiga ini. Kesimpulannya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiganya Tuhan karena Ketiganya Tuhan, saya tulis dulu. diri saya Bapa tulis ya. ini Saya adalah tulis dulu. berkuasa. Ketiganya, Berkuasa. saya tulis dulu. Ketiganya, saya tulis dulu ya. Ketiganya Tuhan, saya tulis dulu nih. Ya. Oke ya. Nah, ini kan Berkuasa. tiga. Saya tanya yang, ya sabar. Yang tri sudah saya tanyakan, tri saya sudah dapat. Sekarang kita ke tunggal. Tunggal Yes. ini apakah kesatunya ini Tuhan atau kesatunya ini bukan Tuhan? Ya, kesatunya tunggal. Ini dia keilahian itu. Iya. Di situ dia. Sebenarnya hakikatnya ini dia. Yang Iya, ketiga ini sabar hakikatnya dulu. ini dia Elohim. Sabar dulu. Pertanyaan saya gini, ini kan satu, betul nggak? Yes. Apakah kesatunya ini Tuhan atau kesatunya ini bukan Tuhan gitu loh? Ya, kesatunya itu ya Tuhan. Penguasa Gitu dong, biar alam adil. semesta. Kan enak. Yang ini ketiganya Tuhan, yang ini kesatunya Tuhan, kan gitu. Iya, yes. Saya tulis dulu. Kesatunya Tuhan, kan gitu. Iya. Oke. Pertanyaan saya, TIGA ini diwakili dengan angka ini, angka ini, atau angka ini? Yang mana yang TIGA? Tiga lah. Ketiga. Yang mana? Yang mana? Tiga nomor ini paling pinggir sebelah kanan. Ini. Yes. Oke, ini ya. Saya turunkan ke sini. Ini betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, Tuhan ini apakah tetap menjadi Tuhan atau berubah menjadi bukan Tuhan? Tetap menjadi Tuhan selamanya. Tetap menjadi Tuhan. Tak berubah. Oke. Kalau dibaca berapa Tuhan? Ya, dibaca memang di situ tulisanmu tiga Tuhan. Loh, ini jawaban siapa tadi? Iya, jawabanku, tapi aku menerangkan konsepnya bukan seperti itu. Elohim itu menyatakan dirinya kepada yang tiga ini, gitu. Sabar, Itu dia. Jawabannya sabar begitu dulu. sebenarnya. Ya sabar. Itu jawabannya. Ini jawaban Bu Darni, betul? Ya. Jawaban Karena Bu Darni dipilah-pilah. mengatakan sabar. Karena sabar. Ardiansyah Ya, mempilah-pilah. saya gabung di sini ya. Saya gabung di sini ya, di sini ya. Ini jawaban Bu Darni, betul? Yes. Nah, saya jadikan satu di sini. Tiga Ya. Tuhan, betul Bu Darni? Iya, tulisanmu Nah, saya tulis tiga ya. Tuhan. Ini jawaban Bu Darni. Saya tulis jawab Bu Darni. Saya dijebak. tulis nih. Mau dijebak aku. Tian Tiga Tuhan tulisanmu. Oke. Mana? Kok macet? Jaringan Ustadz Ardi itu macet, lag. cek aman. Aman nggak? Mantap Ustadz, lanjut. Cek aman. Aman nggak? Iya, iya. Aman. Cek 1 2, aman.
Waduh, jaringan Ustaz Ardi nih. Melek. Jangan pakai paket, pakai WP lah. Olah. Biar nggak macet. Itu dia pakai wifi tuh, Bu Darni. Aku nggak pernah macet lah kalau pakai WP. Ditombak dia. Sepertinya kena tombak Ustaz Ardi. Ditombak dia. Karena berbicara tentang Tuhan bukan dihitung-hitung. Lanjut. Bukan gitu loh. Bukan dihitung. Itu kan, iya Jadi bukan. kita bertuhan itu bertuhanlah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Itu aja. Kalau Tapi kan si dihitung-hitung jadinya Ardiansa begitu. mau menjebak kita, Bang. Mau menjebak Itu dia. kita orang Kristen. Jadi Itu bertuhanlah kepada Tuhan yang hidup dan benar, yang masih hidup di surga. Itulah dia. Iya. Tuhan. Hidup sekarang dia Kepada yang kekal di mati bukan surga di dalam dan kubur. akan turun menghakimi dunia. Nah, itu baru paten. Kita bertuhan bukan kepada orang yang di alam kubur, tapi kita bertuhan kepada yang hidup dan benar. Iya, mantap. Ustaz Ardi, ini oke, tar. Naikkan lagi. Siap, Lanjut. Gurunda. Dilanjut dulu. Duh, ada apa ini? Baru juga ngomong, masa diripot sih? Alamak. Gurunda izin. Lanjut. Sebenarnya itu bang bukan di report bang, tapi karena abang memanggil Tuhan. Iya, sabar ya. Kalau Saya abang tulis tadi kan ke- jawaban. ke masalahnya bisa itu bang. Kalau Siap. ya lanjut. Bukan di report itu bang, bukan. Oh, siap Bang. Oke, siap. Jawaban Bu Darni yang tri adalah 3 Tuhan. Sekarang kita ke sini Bu Darni, ke satunya. Jangan lupa, kan Tritunggal, betul nggak Bu Darni? Yes, ya. Angka tulisan SATU ini diwakili dengan angka ini, atau angka ini. Yang mana SATU? Satu. Yang ini. Yang ini. Ya, satu. Betul? Ini Iya. betul, oke, berarti Satu. satu Tuhan, betul? Satu Elohim, ya, satu Elohim. Ya. Nah, itu. Loh, satu Elohim kan Tuhan. Ya. Ini loh, katanya Elohim Tuhan, gimana sih? Iya, Tuhan penguasa semesta alam ini. Iya, loh lah ya ini satu, ini Tuhan, betul? Satu Tuhan, betul? Yes. Ya. Oke. Yang tri adalah ini saya tulis yang tri. Yang 3 itu Tri. Elohim Sabar, itu sabar menyatakan dulu. diri ke yang 3 ini. Iya, sabar Nah, itu dia. dulu, begitu sabar dulu. jawabannya. Iya, sabar dulu Bu Darni. Yang tri kan tadi 3 Tuhan. Yang tunggal ini satu Tuhan, betul? Ya. Oke. 3 Tuhan yang tri, satu Tuhan yang tunggal, betul? Ya. 3 Tuhan ditambah 1 Tuhan berapa Tuhan? Oh, bukan begitu. Enggak gitu. Salah, error. Loh. Enggak. Gimana sih? Satu Tuhan, bukan. Jawabannya begini. Satu gimana? Tuhan Elohim ini menyatakan diri kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya ini. Itu dia. Itulah jawabannya. Sabar. Tri ini kan 3 Tuhan, betul? Iya, betul. 3 Tuhan. Tunggal kan 1 Tuhan, betul? Betul. Berarti 3 Tuhan dalam 1 Tuhan gitu. Itu tambah-tambah matematika anak kecil itu. 3 tambah 1, 4. Bukan gitu. Tuhan kami nggak seperti itu. Ya Kalau sudah, Tuhan gini kami, aja. Satu Elohim Gini aja. menyatakan diri kepada Gini tiga aja. itu. Gini aja. Itu Ini dia. kan Tetap semuanya tunggal. sabar Bu Darni. Ini kan semuanya jawaban Bu Darni tadi. Saya nggak akan edit ya. Yes. Saya nggak akan nambahi, oke? Jawaban Bu Darni, Tritunggal adalah 3 Tuhan, 1 Tuhan. Oke? Bukan jawaban Ibu Darni. Tritunggal itu maksudnya. Sekarang maksudnya supaya masyarakat tahu, Enggak. seluruh dunia Ini- tahu. Ini Apa jawaban sih siapa artinya tadi? Sabar. Iya, itu kan kau pilah-pilah. Sabar Bu Darni, Itu kan sabar. teknikmu Sabar Bu Darni, memilah-pilah. sabar. Bu Darni, Yes. tadi yang mengatakan 3 Tuhan Ardiansa atau Darni? Iya, karena kan kau bawa Saya ulang aku ke lagi. situ. Ardiansa atau Darni? Dengan pertanyaanmu, aku jawab 3 di situ. Karena ini tulisannya jawab seperti itu. iya jawaban ini apakah berasal dari iman Ardiansa atau iman Bu Darni? Karena tuntutan pertanyaanmu jawabannya.
Berarti kesimpulannya iman Budarni sesuai dengan pertanyaan saya, betul? Karena ada manusia mengobrak-abrik ketuhanan kami. Ah, gitu dia. Si Ansel orangnya. Yang jujur Budarni, ini jawaban Budarni gitu loh, yang jujur. Nggak bisa, aku nggak bisa dengan semua pertanyaanmu ku jawab. Loh, tadi yang mengatakan ketiganya Tuhan siapa? Tapi untuk kesimpulan dari keseluruhannya bukan seperti itu. Kesimpulan seperti ini. Satu Elohim. Ini belum menyatakan kesimpulan, diri belum kesimpulan, kepada Bapa, belum kesimpulan. Putra, dan Roh Kudus. Belum Tetap kesimpulan. dia Sabar. Itu dia. Sabar Budarni, ini belum kesimpulan. Yes. Tadi yang mengatakan Bapa adalah Tuhan siapa? Iya, Bu Darni. Oke, itu iman Budarni bukan? Yes. Oke, yang mengatakan Putra adalah Tuhan siapa tadi? Bu Darni. Itu iman Budarni atau iman saya? Imanku. Oke, yang mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan iman Budarni atau saya? Saya. Oke, pertanyaan saya, ketiganya ini, apakah ketiganya termasuk tergolong yang nomor satu atau nih, betul? Betul. Gurunda sudah diakui Gurunda? Iya. Iya. Tiga Tuhan. Iya, tapi kan karena kan kamu pilah-pilah loh Ardiansa. Tuhan tapi kan kami iman tetap Budarni. Esa. Tapi kan iman Budarni. Hanya menyatakan diri Elohim kami itu kepada yang ketiga itu. Saya nggak ada masalah. Yang penting iman Budarni tiga Tuhan, betul? Yes. Ya. Nggak apa-apa. Iya, karena itu Lanjut, semua guruku, Bapa guru penguasa. dasarnya, lanjut. Yesus penguasa, Roh Kudus juga penguasa. Oke lah, nggak Lanjut, apa-apa ya, lanjut. nggak apa-apa. Jadi gini, Gitu. jadi ini kan berhubung udah ya Tritunggal. Sekarang kita ke Yesus nih, masa ke Tritunggal terus kan nggak enak ya kan? Kita ke Iya, Yesus Mbak. sekarang. Iya, bosan. Yesus ya, oh betul bosan. Yesus ini menurut iman, saya tulis ya, menurut iman Budarni, jangan menurut saya nih. Menurut iman Budarni, Yesus ini punya berapa natur? Saya tanya. Dia ilahi dan manusia datang. Saya nggak tanya itu, saya tanya berapa natur. Dua. Gitu dong. Ya. Natur satu, natur apa? Natur ilahi. Ilahi. Ya. Ilahi. Dua. Yes. Dua, natur apa? Manusia. Natur manusia. Gini ya. Oke. Ya. Pertanyaan saya, natur ilahi ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan dong. Tuhan. Kan penguasa. Yes. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap gelarnya Tuhan. Dia gelarnya di situ Tuhan. Saya Gelar. tanya saya tanya natur manusianya. Ya, Natur manusia yang Tuhan. saya tanya natur manusianya ini, apakah dia Tuhan? Yang saya tanya manusia ya, saya nggak tanya Iya, natur iya. ilahi karena natur ilahi Iya. udah Tuhan nih. Yes. Natur manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tetap Tuhan. Karena kan dia tetap gelarnya Iya, Tuhan. iya, sabar Tuhan. Yes. Iya. Oke. Umat Kristen dengarkan Sabar. ini. Iya, betul. Besok-besok dengarkan kalian ini. ditanya, ikutin arahanku. Betul. Betul. Natur ilahi ini roh atau jasad? Roh yang tak kelihatan, Roh. yang tak terhampiri, ilahi itu. Roh. Ya. Oke. Kalau natur manusia ini roh atau jasad? Kelihatan, kan turun ke bumi. Ya. Jasad bukan? Jasad datang Daging, ke daging, daging. daging, ya daging. Jasad, daging. Yohanes oke. 1 ayat 14. Daging, ya daging. Yohanes 1 ayat 14. Bikin ayatnya Oke. di situ. Sabar. Rohnya roh ini bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Tak kelihatan, tak terhampiri. Tidak bisa dilihat, tidak kelihatan Yes. ya. Tidak kelihatan. Jasad atau dagingnya Yesus kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan, maka bisa jadi paku. Kelihatan. Itu oneness itu yang on. Iya, Oneness betul. on. Iya, sabar ya. Kelihatan. Oke, sabar Budarni. Jadi di dalam diri Yesus ada natur ilahi yang notabene Tuhan, ada natur manusia yang notabene juga Tuhan, betul? Betul? Betul. Pertanyaan saya Budarni. Cek. Nah, Malah yuk, cek. lagi. Betul? Betul ini? Betul. Oke, pertanyaan Mana saya suaranya? Budarni. Cek. Pura-pura nggak Nggak ada. denger. Hoi, Cek. mati kita. Budarni, Kok nggak ada ini suaranya? Mam? ada suara saya ada. Emang suara saya nggak ada Gurunda? Ada. Duh. Mana suara kalian? Cek.
Ada. Cek Waduh, macet kena macet. gangguan Roh Kudus nih. Cet maksudnya cet macet gitu loh. Ayo, ini Oh, udah. bentar lagi Cek. nih. Iya, Bentar tadi lagi, mati Nak. soundcardku. Iya, oke. Sekarang udah denger? Soundcardku mati tiba-tiba habis baterai. Sekarang udah dengar? Udah. Oke. Udah paten. Oke, Mm-mm. baik. Sorry ya. Natur ilahinya Yesus yang notabene roh adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Natur Yes. manusianya Yesus yang notabene daging adalah Tuhan yang kelihatan, betul? Yes. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan ini? Ada berapa Tuhan? Ya, ini loh. Sesuai dengan keterangan, sesuai dengan pilah-pilahmu. di situ Bukan, ada bukan dua. ini jawaban Budarni, bukan jawaban Kan saya. itu pilah-pilahmu kan? Loh, ini jawaban siapa ini? Yes. Jawaban siapa tadi? Di situ ada dua. Di situ ada dua. Ada dua Tuhan, betul? Yes. Ada dua Tuhan, Tuhan, betul? Yes. Nah, Ya. pinter. Ada dua Tuhan yang di dalam diri putra, diri putra ternyata ada dua Tuhan, betul? Ya. Ditambah 2, 4, ditambah 1, 5. Oh, jadi 6 betul? gitu. Tambah-tambahanmu gitu ya. Nah, itu jadi error kan jadinya. Ya, Enggak gitu. Loh, Yesus di dalam diri Yesus ternyata ada dua Tuhan loh. Yang satu Tuhan berbentuk daging. Dua natur. Nah, itu dia. Natur Tuhan atau natur bukan Tuhan? Ilahi, Oke, saya ulang. dan sebagai Saya ulang. manusia datang Saya ke ulang bumi. ya. Kedua natur ini, apakah kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya bukan Iya, Tuhan? karena Tuhan itu kan artinya berkuasa. Saya ulang Betul lagi. Apakah kedua natur ini, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Yes, keduanya Tuhan. Keduanya Tuhan, Gurunda. Berubah lagi tadi 3, Gurunda. Iya, karena sudah kau pilah-pilah. Keduanya Tuhan. Keren loh. Ini jawaban Budarni, Gurunda, bukan jawaban saya. Saya hanya menulis apa yang dijawab oleh Budarni, Gurunda. Kesimpulannya, Kesimpulannya, Oke. 2 ditambah 3 tambah 1 berapa? jumlah matematikanya 2 tambah 3 tambah 1. Secara akal sehat ini. Secara akal sehat. Ayo, nih, secara akal sehat. 5. 2 tambah Sabar. 3. Kau bilang kan 2 tambah 3 Sabar. 5 tambah 1 6. Sabar dulu. Saya tanya ya. Secara akal sehat, berapa jumlah Tuhan yang ada di sini secara akal sehat? Enggak begitu cara konsep di Loh, dalam ini kekristenan. kalau enggak secara seperti itu, iman, Ardiansa. kalau secara Enggak dong. Bu Darni gini, kalau Iya, secara enggak, iman, salah. secara iman, Bu Darni nanti bisa mengatakan. Tapi saya nggak tanya secara iman dulu ya, saya tanya secara akal sehat Iya. dulu ya, oke? Saya nggak Iya. tanya iman dulu ya, oke? Secara akal Bukan, sehat, itu secara akal-akalanmu. Itu secara akalanmu. Itu dia. lu kok akal-akalan saya? Iya lah. Satu Konsep Tuhan. kami nggak seperti itu. Satu Iya, Tuhan kan? loh. Enggak, begini caranya begini. Kalau di kami Kristen, ilahi itu, tunggu, ilahi itu menyatakan dirinya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, Bu Darni, saya tanya ya, ini saya tanya secara akal sehat ini ya. Secara akal sehat yang saya tanya ya. Secara akal sehat, sabar Martin, sabar Martin ya. Secara akal Atau si sehat, Martin dulu. sabar. 2 apel secara akal sehat ya. Saya tanya secara akal sehat Bu Darni. 2 apel ditambah 2 apel. Sabar dulu. Ditambah 2 apel. Ada berapa Tuhan? Ada berapa apel? Secara akal 6 sehat nih. apel. 6 apel. Itu secara matematikanya. Iya, secara Iya. akal sehat yang saya tanya secara akal sehat. Ya, oke. Sekarang ini kan Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oke, saya tulis nih 2 Iya. Tuhan. Sabar ya. Sabar Bu Darni ya. Ditambah di dalam diri Yesus, ada berapa Tuhan? 2 Tuhan. 2 Tuhan. Ya, ditambah di sini ada Elohim, 1 Tuhan. Saya tanya Bu Darni secara akal sehat ya, jangan secara iman dulu. Iya. Secara akal Iya. sehat ada berapa Tuhan? Ya di sini ya 5. Kau 5 tambahkan itu jadi 5. Tuhan. Oke, 5 Tuhan. Oke. Secara akal sehat 5 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bu Darni, apa kebalikan dari sehat? Ya tidak sehat. Apa?
Tidak sehat. Ya tidak sehat itu apa? Sakit. Sakit. Nah, kita tulis dulu. Secara akal Ya, sakit, secara akal sakit, Tuhan Buddha ini ada berapa? Satu. Elohim kami tetap satu. Gurunda, satu Tuhan Gurunda. Secara akal sakit. Secara akal sakit Kalau secara sehat, Tuhan itu berada di triliun manusia. Cuma Ardiansa, Tuhan itu berada ke triliunan manusia, bukan cuma 5. Kok Jadi 5? secara akal sehat, triliunan loh. Muhammad Rob, Allah Tuhan Rob, berarti 2 6. Tuhan. Kalau Iya. Ini Gurunda. Secara akal sehat, Gitu loh. Tuhannya 5. Kan secara akal sehat. Saya tanya sekarang, imannya Buddha nih itu berapa Tuhan? satu Satu. Nah, berarti secara akal Elohim kami satu. sakit. berarti secara akal Sehat. Sehat. Iya dong. Satunya Tuhan kami. Gurunda nggak kuat, Tapi Tuhan Gurunda. kami itu Lanjut, datang lanjut, menyatakan lanjut, diri lanjut. kepada Bapa, Putra dan Roh Saya Kudus. masih gua Itu nggak mau bisa bikin lagi di catatan. Lanjut, apa lanjut. itu? Itu nggak bisa lagi itu dipilah-pilah. Itu kami di Kristen. Makanya orang Kristen yang sudah kuat pendiriannya harusnya udah tahu. harusnya gini kan ya mikir Budarni Saya mah menantang kok ya kalian. nggak mikir. Oke, si Martin udah mau menantang. Martin ini apa sih dulu. Martin ini? Lanjut, Apa lanjut. Tin? Biar dulu Kasih materi yang sama ke Martin, silakan. Iya, saya mau nantang, saya mau tanya. Oh tanya terus Bukan, dia dulu ikuti, nggak mau ikuti. nggak mau. Bukan kamera, Iya, bukan jangan kamera, kalian yang Bunda. nanya. Siap Kalian penakut. Enggak perlihatkan tadi Aula Rob kita. atau siap. tidak? Gimana? Aula Rob atau tidak? Oke, kita ikutin atau gimana Gurunda? Ikutin aja dulu. Oke, kita ikutin. Saya ikutin ya. Pertanyaan etis ini. Ya, tanya Nggak saja, apa-apa, Aula nggak Rob atau tidak? Iya ini loh saya tulis ini biar teman-teman tahu semua. Allah, Nah, Allah, Rob atau bukan? Allah, Rob. Nah terus Muhammad Rob atau bukan? di mana tertulis bang? Ya tanya, Muhammad Rob Kalau atau ini bukan? ada tertulis Allah, alhamdulillahi rabbil alamin ada tertulis. Kalau Nabi Iya, Muhammad Rob, saya tanya Muhammad Rob atau bukan? lah tertulis di mana? Jawab aja. Loh, Nggak bisa tertulis di mana? tertulis. Loh. Oh ya udah ini aku jelasin nih biar Iya, oke mau aku jelasin. jawab. Aku Ya, jelasin. pengertian apa? Abang diem Tuhan, ya. Tuhan pengertian apa? Sabar, aku Tuhan jelasin artinya ya. apa? Aku jelasin ya. Tuhan pengertiannya apa? Sabar dulu bang, aku jelasin. Iya, saya tanya. Ya arti Anda Tuhan diem itu Anda diem dulu, saya jelasin ya. Oke? Nah, Bisa? Kalau tadi kalian Aku tanya jelasin dulu. Iya, aku jelasin. Bisa nggak aku jelasin? Boleh nggak? Boleh nggak aku jelasin? Boleh? Tadi kalian tanya bisa Ya, dijawab. ini aku mau jelasin ini. Aku mau jelasin, boleh nggak? Boleh nggak? Jelasin Boleh? aja deh. Pengertian Tuhan apa? Baik, nih dengerin ya. Rob itu Robbun ya. Robbun. Pengertian Tuhan. Iya sabar. Iya, sabar Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Robbun ini bisa Tuhan, bisa Tuan. Oke. Terus apa yang membedakan Ardiansah? Yang membedakan adalah idofahnya. Sabar dulu. Ini aku jelasin loh. Dijelasin kok marah-marah loh. Yang membedakan adalah idofahnya. Ya. Idofah itu apa? Idofah itu tergantung penyandaran. Tuhan artinya apa? Sabar dulu bang, dengerin dulu. Kok marah-marah ini loh? Tanya kok Jangan marah-marah. mute. Ya makanya aku jelasin ini. Jangan. Astagfirullahaladzim, mau marah-marah loh abang ini loh. Aku mau jelasin bang, sabar dulu ya. Tuhan artinya apa? Ya ini aku jelasin dulu bang, aku jelasin dulu ya. Oke ya, Rabbun ini bisa Tuhan, saya tanya Tuhan. Tuhan, Tuhan Alah artinya apa? mah, Woi! turunin aja lah host. Kok bisa diam tidak? Kok bisa Kasih masuk sabuk kelapa di mulut kau nanti lama-lama. Orang lagi mau menjelaskan kok ribet kali nanya. Hargai itu ilmu itu ilmu. Ayo. Lanjut Indah, lanjut. Kasih Siap, pengertian dia, iya. Kaget Siap. dia makanya langsung pingsan turun ke bawah. Lanjut. Siap Bunda. Rabbun ini bisa Tuhan, bisa juga Tuan. Tergantung apa? Idofahnya. Idofah itu apa?
penyandarannya. Oke. Kalau Rob ini disandarkan kepada alamin atau seluruh alam, Rob alamin nih, maka ini bermakna Tuhan. Oke. Tapi kalau Rob ini disandarkan dengan bait Rabbul Bait, maka ini bermakna tuan rumah. Nah, ini manusia, yang ini manusia. Nah, yang ini Tuhan, ini Allah. Udah simple, gini aja kok susah gitu loh. Lanjut Gurunda, Afwan. Iya. Dan Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Rabbul Muhammad, tapi Sayyidina Muhammad gitu. Iya. Silakan, di sini hujan deras teman-teman. Muhammad. Silakan. Dinda Ardiansa, di sini hujan deras. Oh, hujan Gurunda. Siap Gurunda. Teman-teman muslim yang lain silakan, mungkin Bang Handi. Tafadhol Bang Handi. Atau lontong ini siapa ya? Tong. Moderator saya. Boleh nggak saya nanya satu pertanyaan buat Bu Darni? Loh, silakan Bu Damila. Silakan tafadhol Bu Damila. Ya, Bu Darni apa kabar? Baik, Bu. Saya mau nanya, Yesus tuh sebenarnya kenal nggak sih sama Kristen? Itu aja pertanyaan saya. Tolong dijawab. Oke. Baik. Ya tentu dong kenal, karena Iya. Yesus itu artinya pengikutnya. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Jangan diartikan secara bahasa. Saya minta data di mana menunjukkan bahwa Yesus itu mengenal Kristen gitu. Satu, Kristen menguduskan hari Sabat. Kristen menguduskan hari Sabat. Beribadahnya hari Sabat, menuruti 10 hukum. Ya, Kristen menuruti 10 hukum. Kedua, Kristen dibaptis, diberi dirinya dibaptis. Yang ketiga, Kristen sampai hari ini menunggu kedatangannya yang kedua kali, karena Yesus sudah akan menghakimi dunia, karena Yesus akan membangkitkan nanti seluruh orang yang mati. Nah, hanya Yesus itu yang berkuasa. Itulah makanya kami dikatakan pengikut Yesus. Makanya Yesus itu mengenal Kristen. Nah, itu dia. Bukan. Ibadah kami hari Sabat. Itu Kristen mengenal Yesus. Sekarang kebalikan. Yesus mengenal Kristen di mana? Kalau di Islam kan ada. Allah itu memang mengajarkan Islam. Nah, sekarang Yesus itu mengenal Kristen itu di mana? Apa dia waktu ibadahnya tuh di gereja? Apalah yang menunjukkan bahwa Yesus itu mengenal Kristen? Minta data aja, data di Bible. Data ada. Setiap hari Sabat, Yesus masuk ke rumah sinagog membaca sinagog. Bukan gereja dong. Sinagog itu rumah ibadah. Sekarang rumah ini ibadah, udah modern. Sinagog itu Bun sampai sekarang di Amerika rumah ibadahnya orang Yahudi Bun, bukan Kristen. Jadi gereja pun artinya rumah ibadah, sama dong. Nah, kami umat Kristen. Nah, lanjut aja dulu. Itulah dia. Oke. Jadi setiap hari Sabat Yesus masuk ke rumah sinagog. Kami umat Kristen setiap hari Sabat beribadah, ya, membaca Ibu firman Tuhan. Ya, Ibu Darni Adventist ya. Iya, Bu. Ya. Dan di dalam Alkitab ajaran Yesus juga mengatakan mengharamkan segala makanan yang haram. Kami umat Kristen mengharamkan makanan-makanan itu. Bukan umat Kristen, Bu. Orang Adventist yang mengikuti. Ya, karena aku kan Kristen. Kalau Kristen enggak, kalau Kristen umum enggak begitu, lain. Saya juga mulai belajar nih. Terus. Yes. Lanjut dulu. Contoh, kami kan semua menurutin itu. Makanan-makanan yang haram tetap kami haramkan, dan minuman-minuman darah juga diharamkan sesuai dengan apa yang tertulis gitu, Bu. Tapi pertanyaan saya, Yesus mengenal Kristen itu belum terjawab, Bun, karena dia itu tadi dia beribadah di sinagog, itu satu, bukan di gereja. Setiap hari Sabat dan cara masuk. Dan
sehari Sabat ya mungkin satu poin ada kesamaan, tapi yang lainnya seperti cara ibadahnya, kalian kan bernyanyi-nyanyi, sementara Yesus kan tidak seperti itu. Yesus malah sujud tuh, memajukan satu langkah bersujud seperti itu. Makanya saya bilang, saya sampai sekarang ini nanya hampir berapa persen orang Kristen yang naik ke Komal. Pertanyaan saya cuma itu, sampai sekarang belum ada jawaban yang konkret. Karena ini di Bible dalilnya juga nggak ada. Yesus Coba. bernyanyi. Bentar ya, mana ya Yesus bernyanyi? Tengah ya, di mana ini? Ajaran Yesus bernyanyi di mana ya datanya? Sebentar ya Bu, aku nggak penghafal seperti Bang Juma. Bang Juma dihafalnya. Yesus bernyanyi, aduh kok jadi Ya sambil nyari disitulah mau Bu Darni dipakai. lah ya, kita sapa dulu tamu ini dua ini ya, Bu Darni ya. Oke, silakan. Iya, Bang Dodi, Bang Pangeran malam. Bang Dodi, Bang Pangeran. Selamat malam Bang. Ya. Malam. Ya, Islam itu dari Kristen nih Bang Dodi sama Bang Pangeran. Saya Kristen. Bang Dodi Kristen, Bang Pangeran? ya saya Muslim Bang. Pangeran. Oh Muslim. Ya ada yang mau disampaikan nih Bang Pangeran. Ya saya tadi kirain ini roomnya buat kekristenan ya, mau nanya tadinya gitu. Taunya. Oh ini lagi diskusi nih Bang Pangeran. Iya. Iya. Bapak lanjut, Dibawa Bang. dulu ya Bang Pangeran ya. Baik Bang. Makasih. Terima kasih banyak Bang Pangeran. Didapat dalil. Lanjut. Matius 26 ayat 30 dan Markus 14 ayat 26. Yesus bernyanyi, ya. Kita baca. Dan di dalam Mazmur juga bernyanyilah. Bermasyurlah kan katanya. Tapi bernyanyinya bukan seperti orang gila ya. Ada ku tengok memang kadang sampai jungkir-jungkir balik, nggak seperti itu. Bernyanyi juga kita harus tetap di dalam peraturan, ya. Supaya ibadah itu kudus. Sama seperti bangsa Israel sewaktu mereka melakukan peribadatan, ada juga paduan kornya pun ada paduan kornya loh, gitu. Matius berapa ini tadi? Matius 26 ayat 30. Oke, 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, ya, Yesus juga pernah bernyanyi. Jadi nggak salah kita bernyanyi. Namanya kita juga bermasyur. Bermasyurlah untuk memuji dan meninggikan nama Elohim. Nah, itu dia. Bersukacita kita ibaratnya. Ada sih, belum dapatku ayatnya, bukuku. Ya udah, Itu jadi PR aja, sementara. jadi PR. Enggak, sekarang pun bisa, cuman belum dapat. Ya, ternyata kan tadi Yesus bernyanyi. Itu. Ada kan dalilnya? Di mana Yesus bernyanyi tadi Bu Darni? Yesus pergi dengan murid-muridnya, bukan bernyanyi itu. Iya, Yesus bernyanyi itu kan pada akhirnya itu Matius 26 ayat 30. Baca. Ya, coba baca lagi, ulang. 26 ayat 30. Ya, baca lagi coba. Udah aku baca tadi. 26 Ya, coba ayat baca 30. lagi. Ya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, Kan yang bernyanyi Yesus itu mau naik siapa ke tuh, surga. Bu Darni? Murid-muridnya dengan Yesus. Bersama Murid-muridnya? Yesus. Iya, ikut dengan Yesus. Bukan Yesus Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus. Nyanyian Berarti pujian bersama itu dengan kepada siapa murid-muridnya Bu dia. Darni? Nyanyian pujian itu kepada siapa? Kepada keilahiannya, Elohim itu. Ya Kepada Yesus kan, keilahian bukan itu. Yesus, bukan berarti Yesus nyanyi kan? Dia ikut juga bernyanyi di sini dengan Nggak ada di murid-muridnya. situ tertulis. Nggak ada, Aduh, Bu. gimana sih? Nggak Baca ada. ini. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus Sesudah dan murid-muridnya menyanyikan pujian itu nyanyian pujian kepada siapa? kepada Elohim. Mereka itu menyanyilah kepada Iya, nyanyi keilahian kepada itu. siapa? Kepada keilahian yang tak terhampiri itu. Kepada siapa? Kepada Elohim, Hashem. Yesus. Yesus ini firman Elohim. Tuhan nyanyi kepada Tuhan gitu. Sewaktu Yesus sebagai manusia di bumi, dia bernyanyi dong. Kan Manusia dia kan datang Tuhan. sebagai manusia. Manusia kan Tuhan tadi. Yohanes 1, gelar tunggu, Yesus kan Dani. Tuhan. Dani. Gelarnya Yesus Tuhan. Iya, manusianya Yesus kan Tuhan. Ayo.
Mati kita. Bisa nggak pakai tongkat? Bukan, Enggak. anakku di sini dia gini, tidur Bu Dani. terganggu Bu Dani katanya. tadi mengatakan manusia Yesus Tuhan, betul nggak? Iya, gelarnya oke. Tuhan Yesus. Ntar dulu, Iya, Bang Ardi, iya, biar dia manusia jawab Yesus. dulu tuh bahwa Kristen tidak mengenal bahwa Yesus, bukan Kristen tidak mengenal Yesus, of course dia mengenal Yesus, tapi Yesus tidak mengenal Kristen. Kalau belum bisa jawab nggak apa-apa, PR atau nanti guru-guru saya yang membetulkan Bu Darni. Kan sudah Bu saya Darni